Selamat datang di Sufi Cinema. Di sini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Hugo. Film keluaran tahun 2011 ini adalah film yang sangat bagus pada masanya. Film garapan sutradara Martin Scorsese ini juga telah berhasil memenangkan 5 piala Oscar pada tahun 2012. Film ini bergenre adventure, drama, dan juga fantasi. Oke, tanpa banyak berspoiler ya, langsung saja kita review filmnya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak yang tengah mengawasi suasana stasiun yang sangat ramai. Anak ini bernama Hugo. Dari balik jam mekanik raksasa itu, ia terus mengamati keadaan stasiun. Sedangkan di bawah sana terlihat seorang inspektur keamanan bernama Gustav yang juga tengah mengamati ketertiban stasiun bersama anjing penjaga miliknya. Nampaknya Hugo tengah merencanakan sesuatu. Setelah cukup mengamati, Hugo beranjak ke sisi jam yang lainnya. Di sana ia memperhatikan seorang kakek tua yang tengah menjaga toko mainan miliknya. Setelah merasa cukup mengamati, Hugo pun beranjak turun dan keluar melalui pintu ventilasi. Di sini ia mulai mengendap-endap menuju toko mainan itu. Sementara itu, sang kakek penjaga toko terlihat tengah terlelap. Hugo pun dengan hati-hati mencoba untuk mengambil tikus mainan di meja sang kakek. Namun, tiba-tiba sang kakek tersadar dan menangkap tangan Hugo. Ya, benar saja itu semua hanyalah sebuah trik yang kakek itu lakukan agar bisa menangkap Hugo. Karena sebenarnya selama ini sang kakek sudah mengawasi gerak-gerik Hugo yang sering mencuri barang miliknya. Setelah itu, sang kakek meminta semua barang yang ada dalam saku jaket milik Hugo dengan ancaman akan dilaporkan ke Pak Inspektur kalau ia menolak. What are you doing with all these? And the other one. There's nothing in it. Where's the station inspector? Hugo pun terpaksa mengeluarkan semua barang miliknya, termasuk buku catatan yang ia bawa. Dan di sini betapa terkejutnya sang kakek ketika melihat isi buku catatan itu. Di sana terdapat gambar robot dengan mekanisme yang rumit. Ghosts. Did you draw these pictures? Sang kakek pun mulai bertanya dari mana Hugo mencuri buku catatan itu. Namun di sini Hugo membantahnya dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mencurinya. Sang kakek pun mencoba mengusir Hugo dan bahkan di sini sang kakek mengatakan bahwa ia akan membakar buku catatan itu. Get out of here, you little thief! Why are you still here? Setelah itu nampaknya pertengkaran di antara mereka berdua terdengar oleh anjing penjaga milik Inspektur Gustav yang segera berlari menuju sumber keributan. Menyadari hal berbahaya itu, Hugo pun segera melarikan diri dan kejar-kejaran pun terjadi. Ya, dikarenakan kaki Inspektur Gustav pernah mengalami cedera yang amat parah pada saat perang. Ia diharuskan untuk menggunakan penyangga kaki untuk membantunya bergerak. Dan hal inilah yang membuat Hugo dengan mudahnya lolos dari kejarannya. Malam hari pun tiba. Di saat stasiun mulai sepi, Hugo kembali menemui sang kakek penjaga toko mainan. Di sana ia tetap meminta buku catatannya dikembalikan. Namun sang kakek tetap menolak. Ia bersikukuh akan membakarnya. Dan sang kakek menghimbau Hugo agar tidak mencuri lagi kalau ia tidak ingin dipenjara. Hugo pun terus mengikuti sang kakek hingga tiba di kediamannya.
Setibanya di sana, Hugo melihat seorang gadis di jendela atas. Gadis ini bernama Isabel. Hugo pun memanggil Isabel dengan melemparkan batu kerikil kecil ke jendela kamarnya. Setelah Isabel turun, Hugo pun menjelaskan bahwa kakek Isabel telah mengambil buku catatan miliknya dan hendak membakarnya. Mendengar itu, Isabel pun menjawab dengan ketus bahwa Papa George bukanlah kakeknya. Isabel pun menanyakan kepada Hugo mengapa ia begitu menginginkan buku itu. Namun di sini Hugo tak mau menjawabnya. Nampaknya ia tengah merahasiakan sesuatu. Melihat kegigihan Hugo, Isabel pun meminta Hugo untuk pergi dan mengatakan bahwa ia akan memastikan buku itu tetap aman. Hugo pun lega mendengarnya. Kemudian ia kembali ke kediamannya di stasiun. Di sana ia hanya tinggal sendirian di ruangan gelap itu. Di sana juga terdapat sebuah robot dengan mekanisme yang rumit sama seperti robot yang ada pada gambar di buku catatan miliknya. Sebenarnya sebelum Hugo tinggal di ruangan pengurus jam stasiun, Hugo tinggal bersama ayahnya. Ayahnya lah yang menemukan robot itu. Robot itu bernama Automatom. Sang ayah menemukannya di sebuah museum tua. Di sana robot itu nampak tidak terurus dan sang ayah pun memutuskan untuk membawanya pulang. Sebagai seorang ahli mekanik, terutama dalam bidang mesin, sang ayah tertantang untuk memperbaiki robot itu. Melihat sudah begitu banyak komponen-komponen dari mesinnya yang hilang. Parts to fit will be very hard. Of course we can fix it. We're clockmaker. Dan mulai saat itu juga setiap harinya Hugo dan ayahnya terus berusaha melengkapi komponen-komponen robot itu. Ternyata setelah mengamati, robot itu memerlukan komponen terakhir. Komponen berupa sebuah kunci berbentuk hati untuk mengaktifkannya. Dan suatu ketika saat sang ayah tengah bekerja, di sisi lain Hugo yang tengah memperbaiki roda gigi Automatom kedatangan seorang tamu. Dia adalah paman Hugo. Di sana sang paman mengabarkan bahwasanya telah terjadi insiden kebakaran di tempat sang ayah bekerja, dan kebakaran tersebut telah mengakibatkan ayah Hugo meregang nyawanya. Mendengar hal itu, Hugo pun sangat bersedih. Setelah itu, sang paman memutuskan untuk membawa Hugo ke kediamannya di salah satu bangunan tempat pengurus jam tinggal, bangunan yang terhubung langsung dengan stasiun. Dan di sanalah Hugo tinggal hingga saat ini. In a minute. Time is everything. Everything. Time. Pagi hari pun tiba. Pagi itu, Hugo kembali menemui sang kakek penjaga toko mainan yang akan kita sebut George mulai sekarang. Di sini Hugo kembali meminta buku catatan miliknya. George pun menyerahkan selembar kain kepada Hugo, dan ketika Hugo membuka kain itu, ya, benar saja betapa sedihnya Hugo ketika ia melihat abu yang berterbangan dari kain itu. Hugo pun berlari dengan air mata yang berlinang. Tak lama kemudian, Hugo tak sengaja bertemu dengan Isabel. Melihat wajah sedih Hugo, Isabel pun mengajaknya ke perpustakaan. Dan di sana, Isabel memperkenalkan Hugo kepada penjaga perpustakaan yang bernama Labis. Setelah itu, Isabel memberitahu kepada Hugo bahwasanya Papa George-nya tidak benar-benar membakar buku miliknya. Itu hanya akal-akalannya saja untuk membuat Hugo berhenti menemuinya. Di sini bahkan Isabel mengatakan bahwa buku catatan milik Hugo telah membuat Papa George-nya marah. Mendengar hal itu, Hugo pun menyadari bahwasanya ada kaitan di antara George dan buku catatan miliknya. Hugo pun memutuskan untuk kembali menemui George di tokonya.
Melihat kegigihan di wajah Hugo, George pun menyerahkan mainan tikus rusak dan meminta Hugo memperbaikinya. Hugo pun dengan sigap memperbaiki mainan itu. Mengetahui bakat yang dimiliki Hugo dalam bidang mekanik, George pun bersedia menyerahkan kembali buku catatan itu padanya, dengan syarat ia harus bekerja di tokonya setiap hari tanpa waktu yang ditentukan untuk membayar setiap benda yang pernah ia curi. Hugo pun bersedia melakukannya dan mulai bekerja hari itu juga. Is it? Hari berganti hari. Ketika itu Isabel kembali mengajak Hugo ke perpustakaan. Di sana mereka membicarakan tentang buku dengan judul Robin Hood. Dan ternyata Hugo sudah pernah menonton filmnya. Hugo mengatakan bahwa ayahnya lah yang selalu mengajaknya menonton film di bioskop setiap hari ulang tahunnya. Sementara itu Isabel sama sekali belum pernah menonton film, dikarenakan Papa George-nya melarangnya untuk melakukan hal itu. Mengetahui hal itu, Hugo pun berinisiatif untuk mengajak Isabel menonton. Dengan keahlian mekaniknya, Hugo berhasil membuka pintu belakang bioskop, dan mereka pun masuk tanpa diketahui siapapun. Dan ketika mereka tengah asyik menonton, How did you two rats get in here? ya benar saja mereka ketahuan oleh penjaga bioskop dan kemudian mereka diusir keluar. Setelah itu di luar Isabel menanyakan di mana Hugo tinggal. Hugo pun menunjuk stasiun dan mengajak Isabel ke sana. My uncle taught me how to run the clocks. Aren't you afraid someone will running and no one sees me? Di sana mereka berpas-pasan dengan Inspektur Gustav. Inspektur Gustav pun mulai curiga melihat tampilan Hugo. Ia merasa tidak asing dengan anak itu. And this is my cousin from the country. Namun berkat kemampuan bicara milik Isabel, mereka berhasil lolos dari Inspektur Gustav. Of your jib, little man. He is Perhaps he smells my cat. Like me to recite. My heart is like a singing. disturbing the station. We're here to either get on trains. Go on, go. Dan nampaknya di sini Hugo merasa tidak senang karena tadi Isabel sempat mengatakan bahwa ia adalah sepupunya yang bodoh untuk mengelabui Inspektur Gustav. Hugo pun pergi meninggalkan Isabel. Melihat hal itu, Isabel pun pergi mengejar Hugo di kerumunan stasiun, yang membuatnya terjatuh diakibatkan berdesak-desakan dengan orang lain. Isabel pun berteriak meminta tolong kepada Hugo. Mendengar teriakan Isabel, Hugo pun kembali dan segera menolong Isabel. Dan pada momen itu juga Hugo menyadari bahwasannya Isabel memiliki kunci berbentuk hati yang ia kalungkan di lehernya, yang selama ini ia cari-cari. I need it. What for? Hugo pun kembali mengajak Isabel ke tempatnya tinggal. Hugo memperlihatkan robot automaton kepada Isabel dan menjelaskan bahwasanya ia sudah hampir selesai memperbaikinya dan hanya membutuhkan kunci berbentuk hati yang Isabel miliki untuk mengaktifkannya. Mendengar itu, Isabel pun mengeluarkan kunci berbentuk hati yang ia kalungkan di lehernya. Dan benar saja dengan kunci itu, robot automaton berhasil diaktifkan. Perlahan mesin-mesinnya mulai bergerak, dan dengan sebuah pena robot itu menggambar sesuatu di atas kertas. Robot itu menggambar sebuah gambar yang sama sekali belum pernah dilihat oleh Hugo.
Tidak hanya itu, sang robot juga menuliskan sebuah nama di sana. Nama George Méliès terpapar di sana. Why would your father's machine? It was a message from my father. And now Melihat hal itu, Isabel pun sangat terkejut karena nama George Méliès adalah nama dari ayah baptisnya. Di sini pun terlihat jelas bahwasanya George memiliki hubungan dengan robot automaton. Mereka berdua pun memutuskan untuk membawa kertas itu dan memberikannya kepada George. Sampainya di kediaman George, mereka bertemu dengan Jane, istri dari George. Dan tanpa basa-basi, Hugo pun memperlihatkan gambar itu kepadanya. Jane pun cukup terkejut melihat gambar itu. Kemudian ia bertanya dari mana Hugo mendapatkannya. Di sini Hugo pun menjelaskan semuanya, bahwasanya robot yang ayahnya temukan di museumlah yang menggambarnya. Jane pun segera mengembalikan gambar itu kepada Hugo, sambil mengatakan bahwasanya ia sudah tidak mau lagi melihat masa lalu. Ia juga menyuruh Hugo untuk pulang, dan memperingatkannya agar jangan sampai gambar itu dilihat oleh suaminya. Hugo pun merasa tidak terima mendengar hal itu. Ia merasa membutuhkan penjelasan yang lebih mengenai gambar yang ia pegang. Ia pun terus mendesak Jane agar menjelaskan semuanya. I need to know what this means. Sementara itu, dari luar terdengar suara George yang baru pulang bekerja. Seketika itu pun Jane menyuruh Hugo dan Isabel untuk masuk ke dalam kamar dan meminta mereka untuk tidak membuat keributan. Sementara Jane mengalihkan perhatian George, Hugo dan Isabel memerhatikan sekeliling kamar. Di sana Isabel mengatakan bahwa Papa George selalu memperhatikan lemari yang ada di sana. Mendengar hal itu, Hugo pun mulai menggeledah lemari itu, berharap ia menemukan buku catatannya di sana. Isabel pun ikut membantu Hugo mencarinya. Dan di sana mereka menemukan sebuah kotak besar. Kemudian mereka berdua pun berusaha untuk mengeluarkan kotak tersebut dari lemari. Benar saja, saking beratnya kotak itu, kursi yang menopang Isabel pun patah dan membuatnya terjatuh. Dari dalam kotak itu pun berterbangan kertas-kertas dengan gambar-gambar unik, yang mana gambar-gambar tersebut membuat Hugo dan Isabel terpana melihatnya. Gambar dengan begitu banyak ilusi di dalamnya. Saking mereka terpananya, tanpa mereka sadari ternyata George dan Jane sudah berdiri di depan pintu. Di sana George terlihat sangat marah melihat Hugo. Ia kecewa terhadap apa yang telah Hugo lakukan. Ia pun mengusir Hugo keluar. Okay. Thank you. Keesokan harinya, Isabel dan Hugo kembali mengunjungi perpustakaan. Di sana mereka mencari buku dengan tema perfilman. Saat tengah membaca buku, mereka menemukan fakta bahwasanya George Méliès merupakan salah satu pembuat film dan pelopor terbesar dalam dunia perfilman. Dan di saat itu juga datang seorang pria menghampiri mereka berdua. Ternyata pria tersebut adalah Profesor Tabbert, sang penulis buku yang tengah mereka baca. Di sana sang profesor mengatakan bahwasanya George Méliès yang merupakan pelopor dunia perfilman telah meninggal dunia di dalam perang. Mendengar hal itu, Isabel pun merasa heran dan mengatakan bahwasanya Papa George-nya adalah ayah baptisnya dan masih hidup sampai sekarang. Profesor Tabbert pun tampak tak percaya mendengar itu, dan kemudian Hugo pun meyakinkannya bahwasanya George Méliès masih hidup. Mendengar hal itu, sang profesor pun mengajak kedua anak tersebut ke ruang pribadi miliknya. Di sana ia menunjukkan betapa ia sangat terinspirasi oleh George Méliès dan karya-karya miliknya. Ia bahkan masih memiliki satu gulungan film milik George di saat orang-orang mulai melupakan film-film itu. You look around.
And he made over 500 movies. Mengetahui fakta itu, Hugo dan Isabel pun berencana mempertemukan George dan Profesor Tabard dan membuatnya kembali menonton film miliknya, sehingga ia menyadari bahwasanya mahakaryanya tidaklah dilupakan oleh orang-orang. Panache. What do you mean? Esok hari pun tiba. Tepatnya pada jam 7 malam, sang profesor dan Hugo datang mengunjungi kediaman George. Isabel pun pergi membukakan pintu untuk mereka. Namun nampaknya Jane sebagai tuan rumah tidak begitu menerima kedatangan mereka. Sang profesor pun di sini menjelaskan bahwasanya ia sangat kagum oleh semua mahakarya milik George dan istrinya. Ia bahkan sangat terinspirasi oleh karya-karya itu. They inspired me. Mendengar hal itu, Jane pun sangat berterima kasih. Namun itu semua hanyalah masa lalu baginya, dan masa lalu itu hanya akan membuat George suaminya sakit. Nah, saat hendak pamit, di sini sang profesor sempat memuji kecantikan Jane, yang mana kecantikannya saat ini sama seperti kecantikannya saat bermain film dulu. Ia juga mengatakan bahwasanya ia masih memiliki salah satu film milik George dan menawarkan Jane jika ia berkenan untuk menontonnya kembali. Kemudian setelah beberapa pertimbangan dan desakan dari Isabel, Jane pun mengiyakan hal itu. Dan dengan sigap sang profesor mulai mempersiapkan layar beserta proyektor film. Dan film pun diputar. Frame by frame. Mama, it's you. Terlihat jelas di sini bahwasanya Jane sangat tersentuh melihatnya. Ia tak menyangka dapat kembali menyaksikan mahakarya itu. Di saat film telah selesai diputar, tanpa mereka sadari, ternyata George sang pembuat film telah berdiri di belakang mereka. Di sini George mengatakan bahwasanya ia sangat bisa mengenali suara proyektor dari manapun. Melihat hal itu, Isabel pun mendekatinya dan menuntunnya untuk duduk. Jane yang melihat suaminya meminta agar suaminya menerima kembali masa lalu itu, karena bagaimanapun juga mereka sama sekali tidak bisa melupakannya. Melihat ketulusan di wajah istrinya, George pun tersenyum. Kemudian ia pun mulai bercerita. Magician. Parmesan was nice. Dulunya ia merupakan seorang pesulap yang amat terkenal, dan Jane merupakan asistennya. Saking terkenalnya, ia sering diundang oleh kalangan-kalangan atas untuk melakukan pertunjukan di acara-acara mereka. Selain itu, George juga memiliki ketertarikan kepada mesin dan suka menggunakan mesin-mesin tertentu untuk membuat trik sulap. Dan di sanalah ia mendapatkan ide untuk menciptakan robot automaton. Nah, suatu ketika George dan istrinya pergi melihat sirkus keliling. Di sana ada sebuah pertunjukan yang menarik baginya. Pertunjukan yang sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu adalah pertunjukan pemutaran film, yang mana pemutaran film tersebut dibuat oleh Lumiere bersaudara. George pun sangat terinspirasi akan hal itu, dan ia membuat kameranya sendiri menggunakan bagian-bagian dari automaton, yang mana hal inilah yang menyebabkan beberapa komponen automaton hilang. Saking tertariknya George dengan perfilman, ia meresikokan segalanya. Ia menjual teater miliknya dan membangun sebuah studio filmnya sendiri. Di sana ia menulis, mendesain, menyutradarai dan juga berperan sebagai aktor film. Alhasil orang-orang pun sangat menyukai karya-karya miliknya. Dan waktu pun terus berlalu. George mengira kebahagiaannya takkan berakhir. Lalu datanglah perang dunia, di mana dunia tidak memiliki waktu untuk tipuan sulap dan pertunjukan film. Orang-orang mulai bosan dengan film-film milik George. Dan akhirnya George pun memutuskan untuk melepaskan semuanya dan mencoba melupakan semuanya. Ia membakar kostum dan aksesoris-aksesoris filmnya.
Ia bangkrut, tidak ada lagi yang berminat dengan filmnya. Ia pun menjual semua gulungan filmnya, dan dengan uang itu ia membuka toko mainan kecil di stasiun. Dan hanya automatomlah yang tidak bisa ia hancurkan. Ia menaruh hatinya pada robot itu. Kemudian di sini George meletakkan automatom di museum dan berharap robot malang itu akan menemukan rumahnya yang baru. Kemudian George pun mengakhiri ceritanya dengan berkata bahwasanya happy ending hanyalah terjadi di dalam film. Setelah mendengar semua cerita itu, Hugo pun tersenyum. Ia tahu masih ada harapan di sini. Hugo pun segera bergegas pergi menuju stasiun. Ia berharap dengan mengembalikan robot automaton kepada pemiliknya, yaitu George, akan membuat George kembali membuat film seperti dahulu. Namun sesampainya di stasiun, Hugo tak sengaja berpapasan dengan Inspektur Gustav, yang mana sang inspektur langsung menangkap Hugo ketika itu juga. Setelah itu, sang inspektur pun membawa Hugo ke sel tahanan sementara di kantor miliknya. Kemudian di sana ia menelepon pihak panti asuhan dan mengatakan bahwasanya ia memiliki satu anak bermasalah. Sementara itu, tatkala Inspektur Gustav tengah sibuk dengan teleponnya, Hugo segera mengeluarkan alat miliknya, dan dengan alat itu Hugo pun berhasil membuka kunci sel dan kabur. Menyadari Hugo telah kabur, Inspektur Gustav pun segera mengejarnya bersama anjing penjaga miliknya. Kemudian dengan segera Hugo pun berlari menuju ruang mesin jam stasiun. Di sana ia bersembunyi di balik kaca jam besar itu. Dan setelah berhasil mengelabui sang inspektur, Hugo pun bergegas untuk kembali mengambil robot automaton di ruangannya. Ia pun membawa robot itu menuju pintu keluar stasiun. Namun sialnya ketika itu juga Hugo kembali bertemu dengan sang inspektur. Dan dengan sigap, Inspektur Gustav pun meraih tangan Hugo, yang mana hal tersebut membuat robot automaton yang ia pegang terhempas ke udara dan jatuh di rel kereta api. Menyadari hal itu, tanpa pikir panjang Hugo pun turun ke rel kereta api untuk mengambil robot automaton yang terjatuh di sana. Dan tanpa ia sadari, ternyata ada sebuah kereta yang tengah melaju ke arahnya. Namun untungnya sebelum hal buruk itu terjadi, Inspektur Gustav segera menarik Hugo dan berhasil menyelamatkannya. Di sini Inspektur Gustav terlihat sangat marah atas tindakan yang Hugo lakukan. Ia tak mengira seseorang akan membahayakan dirinya hanya demi menyelamatkan robot tua. Sang inspektur pun segera mencoba untuk membawa Hugo kembali menuju kantornya. Namun di sini Hugo memberontak dan berusaha lepas dari sang inspektur. Ia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Kesempatan untuk merubah kebencian menjadi cinta. Dan tak lama kemudian, George pun datang bersama Isabel. Melihat robot automaton yang dipegang Hugo, lantas George pun mengatakan kepada inspektur bahwasanya Hugo adalah anaknya. Mendengar hal itu, sang inspektur pun melepaskan Hugo. I'm sorry. He's broken. Di akhir film, Profesor Tabat mengadakan sebuah acara yang dihadiri banyak orang untuk merayakan kembalinya George beserta karya-karyanya. Ia menjelaskan bahwasanya dengan segala usaha dan riset yang telah ia lakukan, ia beserta timnya berhasil mengumpulkan lebih dari 80 film milik George Méliès. Di sana juga terlihat George yang tengah tersenyum dan dengan tulus mengatakan bahwasanya ia telah kembali ke dunia perfilman berkat seorang pemuda pemberani. Pemuda yang telah mengajarkannya bahwa memang kebanyakan happy ending itu terjadi di dalam film. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengukir happy ending kita sendiri. Dan film pun berakhir di sini. It does not squeak at all. It's up, it's up. It's there. Once is about how this singular